ini nanti hadiahnya abon dari Vivi Kitchen untuk yang sudah berpartisipasi membuat ulasan video tutorial pastel mini isi abon. Nanti hadiahnya ini ya. Oke. Cemilan renyah gurih pastel mini dengan isi abon, laris manis menjelang lebaran. Yuk cobain yuk pastel mini isi abon. Ini salah satu cemilan renyah gurih yang paling diburu customer. Jauh-jauh hari sudah cicil snack-snack makanan ringan ini pun terlihat mudah. Percayalah, duduk berjam-jam bikin mata mengantuk dan pegal. Untuk cara membuat pastel mini isi abon yang renyah, empuk, gurih, tidak berminyak, simak dan tonton video hingga selesai ya. Hai. Sekarang kita mau bikin pastel mini atau pastel kering isi abon. Ini abonnya asli ya, maaf ya, ini udah cuci tangan ya. Tuh abonnya asli. Nih abonnya asli tuh ya, tuh dijamin bagus kualitasnya. Oke. Pertama-tama tuang dalam wadah 1 kg tepung terigu protein rendah seperti kunci biru. Lalu panaskan atau cairkan margarin 200 gram bersamaan dengan 50 ml minyak sayur. Untuk margarin di sini saya menggunakan Simas margarin yang harganya relatif cukup murah dibandingkan margarin lainnya. Teman-teman juga boleh menggunakan Blue Band atau Mother Choice jika budgetnya memadai. Nah, setelah margarin meleleh dan mendidih seperti ini, segera angkat dan tuang ke dalam terigu dalam kondisi panas mendidih, bukan dalam kondisi dingin ya. Ini bertujuan agar kulit pastel menjadi renyah dan empuk. Lalu aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Lalu tambahkan juga 3 sendok makan gula halus, 1 sendok makan bubuk kaldu, dan 1 butir telur ukuran besar. Lalu aduk-aduk kembali semua bahan hingga tercampur rata dan siap untuk diadoni langsung menggunakan tangan. Jangan lupa tangan sudah dicuci bersih sebelumnya. Nah, tinggal aduk-aduk hingga berbulir-bulir seperti ini. Selanjutnya masukkan juga 250 hingga 275 ml air dingin dari kulkas. Secara perlahan, jangan sekaligus agar adonan tidak kelembekan. Untuk membuat kulit pastel, saya selalu menggunakan terigu protein rendah agar hasilnya bisa renyah maksimal dan tidak menyerap minyak. Sementara tambahan telur untuk tekstur empuk dan penambahan margarin untuk tekstur renyah, tidak keras, gurih, dan kering. Perpaduan bahan inilah yang menjadikan kulit pastel mini menjadi begitu renyah dan empuk. Rasanya gurih, aromanya wangi, pokoknya top banget. Nah, jika sudah menyatu dan berbentuk adonan seperti ini, saatnya untuk diistirahatkan kurang lebih 30 menitan hingga 1 jam. Dan tutup dengan kain bersih ya. Setelah 1 jaman, adonan sudah lentur, siap untuk dibentuk dan diisi dengan abon. Sebelum dibentuk, ada baiknya adonan diuleni lagi 1 menitan seperti ini untuk memastikan semua bahan menyatu dengan sempurna. Untuk membentuk pastel mini ini, kita tidak perlu menggunakan mesin ya. Jadi semua dibentuk manual saja. Sengaja saya tidak menggunakan mesin agar tidak ada adonan yang tersisa yang harus digiling berulang kali sehingga adonan bertekstur menjadi membal, tidak bisa dibentuk. Kalaupun dipaksakan untuk dibentuk, biasanya akan bocor saat digoreng karena si kulit pastel ini susah untuk menyatu satu sama lain. Lanjut ambil sedikit adonan dan pulung-pulung seperti ini, potong kecil-kecil beberapa bagian dengan berat adonan kisaran 3-4 gram. Nah, ukurannya kecil-kecil seperti ini ya. Lanjut ambil lagi sedikit adonan, ulangi hal yang sama dan potong kecil-kecil.
Di sini kita akan potong-potong kecil sesuai kebutuhan. Jadi jangan dipotong-potong hingga habis ya, kecuali dikerjakan banyak orang dan cepat. Nah, untuk saya kerjakan sendirian, segini sudah cukup ya. Lanjut, potongan kecil-kecil ini akan saya tipiskan menggunakan rolling, atau teman-teman juga bisa menggunakan botol kosong yang ada di rumah. Ketipisannya bisa teman-teman sesuaikan ya, jangan terlalu tipis dan jangan ketebalan. Jika terlalu tipis, pastel mininya mudah bocor dan terlalu rapuh. Nah, tinggal kita beri isian abon ayam. Ini abon murni daging ayam tanpa campuran, jadi kualitasnya sangat terjamin. Setelah diisi, kunci semua sisinya yang terbuka, lalu pilih cantik hingga ke ujung. Nah, yang sudah menyimak video pastelnya ala Vivi Kitchen, insya Allah sudah lancar semua ya. Bukan hal yang baru lagi, pasti sangat mudah milih pastel mini seperti ini. Harus sabar dan fokus ya teman-teman ngebentuknya, karena milinnya memang seimut ini. Bisa dilihat cubitannya kecil-kecil banget, sesuai dengan namanya pastel mini. Untuk kerja cepat, teman-teman juga bisa pakai teknik ini. Pulung memanjang dulu, potong-potong kecil sebanyak ini, lalu tipiskan menjadi beberapa lembar terlebih dahulu baru diisi. Bisa dilakukan berdua atau 3 orang agar pekerjaan mudah dan cepat. Selanjutnya tipiskan satu persatu lalu ditumpuk. Setelah itu baru kita isi dan pilih. Nah, ini sudah kita buat beberapa lembar, lanjut diisi dan dipilih seperti biasa. Lakukan dengan cepat agar kulit pastelnya tidak keburu berminyak dan kering. Lebih bagus lagi jika dikerjakan berdua atau bertiga. Untuk isian abonnya bisa teman-teman variasikan original dan pedas ya. Di sini saya menggunakan abon ayam murni rasa original produksi UMKM warga. Penggunaan abon kualitas baik akan menentukan rasa pastel mini yang enak. Untuk itu saya akan membagikan hadiah abon ayam murni ini untuk 6 orang sahabat Vivi Kitchen yang terpilih atas ulasan video pastel mini abon. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri di rumah. Teman-teman yang ingin membeli abon ayam murni dengan harga yang sangat terjangkau di wilayah Jakarta bisa hubungi nomor saya, dan yang ada di wilayah Jawa Tengah bisa hubungi Ibu Elok Faiko. Nomornya akan saya cantumkan di kolom deskripsi video ya. Insya Allah abon ini murni tanpa campuran, benar-benar murni daging ayam. Teman-teman juga bisa menggunakan teknik ini jika tidak ada alat giling di rumah. Tekan-tekan adonan di atas meja kerja seperti ini, bentuk bulat memanjang, jangan terlalu tipis dan jangan ketebalan. Setelah itu isi dan bentuk seperti biasa. Jika tiba-tiba tertunda ada pekerjaan lain, untuk adonan ini bisa kita simpan di kulkas sementara waktu. Sebelum kita gunakan kembali, keluarkan adonan dari kulkas dan tunggu hingga lembut seperti awal. Dan kebetulan seharian ini rencana mau buat 5 kg terigu. Kebayang banget pegalnya, seharian berdiri dan duduk di tempat yang sama sambil pintir kecil-kecil si pastel mininya. Tak tahu kapan kelarnya karena sambil nyambi juga bikin kue lain, goreng-goreng pesanan yang akan dikirim. Pokoknya jalanin aja dulu, harapannya bisa kelar dengan cepat.
Selanjutnya kita simpan dulu pastel-pastel mini ini di dalam kulkas agar bisa digoreng bareng yang lain karena adonan masih banyak yang belum dibentuk. Jadi sebaiknya biarkan pastel ini menunggu di tempat yang adem ayem. Beda jika teman-teman buat sedikit bisa langsung digoreng. Masya Allah, bala bantuan datang, daripada ngerecokin mendingan disuruh bantuin ngadon. Kebetulan masih 4 resep lagi belum diadonin. Yuki kali ini akan mengadon 2 resep sekaligus. Kita lihat apakah dia bisa. Semoga saja dia berhasil. Sesuai dengan arahan, Yuki menuang 2 kg tepung terigu, 2 sendok makan bubuk kaldu, dan bahan-bahan yang lainnya sesuai dengan resep. Tuang juga margarin panas ke dalam tepung terigunya, lalu aduk-aduk menggunakan centong kayu. Tuang juga 2 butir telur dan aduk-aduk kembali hingga berpasir-pasir. Selanjutnya Yuki mau cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengadoni menggunakan tangan. Apakah dia bisa mengadoni 2 kg terigu? Kita lihat saja nanti. 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 Tuangkan juga air es secara bertahap sampai semua bahan membentuk satu adonan yang padat. Ini berat ya teman-teman, karena badan Yuki memang lumayan besar, jadi dia bisa untuk mengaduk 2 kg terigu sekaligus. Alhamdulillah selesai juga 2 kg terigunya diadoni sama Yuki. Adonan akan kita tutup dan istirahatkan kurang lebih 1 jam sebelum kita bentuk. Lumayan bantuan Yuki meringankan pekerjaan mamanya. Setelah 1 jaman lanjut adonan kita bentuk-bentuk kembali. Dan dia pun kembali untuk membantu membentuk pastel mininya. Karena belum cuci tangan, saya suruh untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Awalnya sangat antusias, tapi paling lama 15 menitan dan mereka sudah pasti bubar. Alasannya capek, ya sudahlah. Namanya juga anak-anak, paling tidak sudah ada niat untuk membantu. Oke, lanjut satu teknik lagi yang bisa teman-teman pakai dengan cara tekan-tekan adonan dengan jari tangan seperti ini, atau lebarkan di atas telapak tangan membentuk bulat oval lalu isi abon dan bentuk. Cara ini juga terbilang sangat cepat karena langsung tipiskan dengan jari jemari. Pokoknya kerjakan senyaman mungkin, sebisa mungkin dan secepat mungkin. Karena waktu kerjanya memang sangat panjang, jadi saya percepat ya teman-teman videonya. Bahkan untuk membuat 5 kg tepung terigu, saya kerjakan kurang lebih 24 jam. Bukan berarti nggak tidur ya. Di malam hari saya pasti tidur. Dan adonan yang belum dibentuk akan saya simpan di dalam kulkas sampai esok harinya. Nah, giliran si nenek yang mengadon 2 kg tepung terigu, resep dan caranya sama seperti di awal tadi ya. Jangan ditanya nenek bisa enggaknya ngadonin 2 kg terigu, pasti bisa, alhamdulillah. Kecil-kecil cabai rawit tenaganya luar biasa. Saya benar-benar bangga dengan karyawan saya yang satu ini karena bisa diandalkan dalam melaksanakan tugasnya.
Oke, karena ini adalah adonan terakhir, jadi pastel mini mau saya goreng langsung tanpa masuk kulkas lagi. Di sini sudah saya persiapkan wajan yang cukup besar, berisikan minyak 5 liter yang dipanaskan. Pastikan minyak sudah benar-benar panas, baru masukkan pastel mininya. Lalu goreng terus hingga matang dan kecoklatan sambil terus diaduk-aduk. Aduk terus ya teman-teman agar matang merata dan warnanya juga merata. Goreng pastel mini harus sabar juga ya, tidak bisa terburu-buru agar hasil gorengannya itu bisa renyah. Teman-teman juga bisa goreng dengan menggunakan 2 wajan. Setelah matang setengah matang di wajan yang pertama, pindahkan pastel mini ke wajan yang kedua untuk digoreng hingga matang sempurna. Nah, ini sudah kecoklatan, saatnya untuk kita angkat dan saring. Tapi jangan tunggu kecoklatan banget, karena setelah diangkat pun pastel mini ini akan terus berproses pematangan. Angkat dan tiriskan semua pastel yang sudah matang sempurna. Setelah itu lanjut goreng lagi pastel mini yang masih mentah hingga selesai. Oke, sambil menyimak proses penggorengan pastel mininya, saya mau infokan 5 orang sahabat Vivi Kitchen yang terpilih mendapatkan hadiah kecil atas ulasan video tutorial kue taco Thai kue khas Thailand, yaitu akun atas nama Mira Kaila, Feni Fitriani Suwardi 5043, Endang Desi Hanita, Agustinawati 3640, dan Mak Juju. Terima kasih atas ulasannya yang lengkap dan cepat. Mohon konfirmasi alamat lengkapnya di nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi video. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan hadiahnya juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang lain, silahkan dicoba juga membuat ulasan video tutorial pastel mini ini. Insya Allah hadiahnya 1 paket abon ayam murni dari Vivi Kitchen. Jadi teman-teman bisa langsung praktek membuat pastel mini abon di rumah. Lanjut, pastel mini yang ada dari kulkas mau saya goreng juga. Keluarkan secukupnya saja yang akan masuk ke dalam penggorengan. Yang lain tetap di kulkas menunggu antrian giliran digoreng. Jangan keluarkan dari kulkas agar pastel mininya tidak basah. Proses gorengnya sama ya. Digoreng dengan api kecil agak lama, jangan buru-buru diangkat agar matang sempurna dan warnanya cantik. Setelah matang, segera angkat dan tiriskan, tunggu hingga dingin dan pastel mini siap untuk di-packing. Nah, begini cara saya mendinginkan pastel mininya. Ini sudah dingin ya, cepet banget. Saya mau timbang dulu setengah kilogram menggunakan toples tabung ukuran 1000 ml dengan harga 55.000 karena customer sudah nungguin. Dan yang lain akan saya kemas toples ukuran 500 gram.
Insya Allah menjelang lebaran tahun ini permintaan pastel mini isi abon ini sudah masuk 120 kg, termasuk sus kering coklat, keripik bawang, kacang kribo, kue gabus, kue nastar 24 karat, dan kue-kue kering yang lainnya. Masya Allah. Kesetiaan dan kepercayaan customer memang luar biasa. Inilah alasan kenapa Vivi Kitchen selalu menjaga kualitas, meningkatkan kualitas produk, dan menjalin hubungan baik dengan customer. Untuk itu tidak ada alasan untuk saya bermalas-malasan, bahkan semakin semangat meskipun dalam keadaan capek dan lelah. Pokoknya dinikmati saja. Semoga usaha kita semakin lancar dan maju dari hari ke hari. Alhamdulillah pembuatan pastel mini isi abonnya sudah selesai. Semoga video tutorialnya mudah dipahami dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Terima kasih sudah menyimak video hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar video dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen. Insya Allah saya akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Selamat mencoba dan terima kasih.